depan aja videonya. Oke. Oh itu kalau silakan. Lanjut ya. Udah ya? Dah. Oke. Yang pertama ini ada mencari fraksi ayakan yang paling bawah. Di sini ada 8 ukuran screen sesuai laporan sementara. Untuk umpannya, umpan ini dari laporan sementara yang ini. Umpan yang ini. Oke. Lalu ada DP average. DP average di sini adalah tadi apa? Rata-rata. Ya, ukuran partikel rata-rata. Kalau di sini kan ada hanya satu ukuran nih, 40 aja. Jadi untuk DP average ukuran 40 itu berarti aperture 40. Sedangkan aperture 40 ini ada yang di sini 0,351. Ini ya 0,351. Lalu yang kedua ini ada minus 40 plus 80. Berarti ini ada dua ukuran kan? Maksudnya ini kenapa dua ukuran? Karena minus 40 ini adalah lolos dari ukuran 40. Sedangkan 8 plus 80 ini adalah yang tertahan di ayakan 80. Oke, yang kedua ini gimana caranya? Berarti aperture 40 ditambah aperture 80 dibagi 2. Misalkan gini ya, aperture 40 kan ini 0,351 ditambah 0,175 dibagi 2. Sampai bawah juga sama, 270 plus 300 juga seperti itu, berarti aperture 270 ditambah aperture 300 dibagi 2. Oke, paham? Oke, selanjutnya ada XI. XI di sini adalah WI per W0. Di mana WI ini adalah WI dari umpan dan W0-nya ini adalah seharusnya 100 gram. Tetapi jika tidak 100 gram, maka teman-teman langsung mentotalkan dulu umpan WI di bawah sini jadi W0. Jadi caranya WI di sini dibagi W0 yang di sini, WI-nya masing-masing ukuran screen ya. Dibagi W0 yang total itu. Ada yang ditanyakan dulu? Untuk XI? Udah cukup? Jadi XI kalau belum kalau kurang dari 100 itu berarti umpannya ditambahin dulu. ya. Berarti itu hasilnya W0. Iya, itu W0. Oke? Aman? Oke, selanjutnya XI per DP average atau rata-rata DS. Di sini langsung aja XI dibagi DP average. Lalu selanjutnya ada XI dikali DP average, XI dikali DP average langsung aja, dan yang ketiga itu ada XI per DP average pangkat 3. XI per DP average pangkat 3. Jadi yang dipangkatin 3 hanya DP average aja. Lalu ada 1 per aperture, ini langsung aja 1 dibagi aperture yang ada di laporan sementara. Oke, nomor 1 yang ditanyakan dulu. Cukup? Oke, nomor 2. Menghitung luas permukaan padatan. Di sini sama ada 8 ukuran. Dan DP average di sini sama, kurang lebih sama ini, cuman perbedaan satuan. Kalau di sini satuannya milimeter, kalau di sini satuannya mikron. Jadi DP average ini dikalikan 10 pangkat 3 dimasukkan ke sini. Oke. Lalu ada ASI. ASI ini didapat dari grafik yang di belakang laporan sementara. Boleh dilihat dulu. Ya. Jadi misalkan DP average di sini 351 ya. Misalkan di sini 351 antara 300 sama 400 kan. Tengah-tengah ini ditarik ke atas sampai menyinggung garis spalarit. Ini ya, spalarit kelihatan? Oke, sampai ditarik sampai spalarit, setelah itu tarik ke kiri. Nah, disinilah teman-teman dapatkan untuk ASI ukuran 40. Begitu pun sampai bawah, nanti sampai 300, nanti teman-teman di sini harus dicoret-coret untuk menandakan bahwa teman-teman mengerjakan. Di sini berarti ada 8 garis. Karena ada 8 ukuran screen. Oke, grafik ada yang tanyakan dulu? Belum? Oke. Selanjutnya ini XI ini perhitungannya dari atas saja, langsung diturunin ke bawah. Lalu ada luas permukaan. Luas permukaan ini dicari dengan rumus XI dikali ASI. Berarti langsung aja XI dikali ASI masing-masing ukuran screen. Setelah itu ditotalkan menjadi total permukaan padatan. Setelah ini teman-teman dapatkan total A, teman-teman cari luas total. Luas total di sini dicari dengan rumus W0 dikali total A. W0 ini adalah W0 yang 100 gram. W0 yang 100 gram. Ya, W0 yang 100 gram, sedangkan total luas permukaan ini adalah luas permukaan yang di sini. Oke, ada yang ditanyakan dulu nomor 2. Cukup? Berapa nomor, Kak? 3. Oke, selanjutnya sekarang kita perhitungan yang ketiga. Perhitungan yang ketiga tapi banyak. Oke,
Ini adalah menghitung efektivitas suatu ayakan. Di sini sama ada 8 ukuran screen. Ini umpan WI dari umpan yang di lapangan sementara yang ini. Untuk XI di sini, untuk di efektivitas ini adalah XI sama dengan XF ya. Jadi XI ini rumusnya sama WI per W0 kayak tadi. Atau boleh langsung diturunkan saja dari perhitungan yang awal tadi. Lalu setelah itu teman-teman bisa mencari persen kumulatif. Gimana caranya? Yaitu untuk yang paling atas ini 0. Untuk yang baris kedua ini dari atas sini, XI dari sini diturunkan ke bawah. Kalau misalkan teman-teman di sini ada angka, misalkan 0,5 ini diturunkan ke bawah. Oke? Gimana kak? Misalkan di sini 0,5, teman-teman tarik ke sini, turunin sampai di sini jadi 0,5. Berarti yang barisan pertama itu tetap 0? Ya, barisan pertama 0, yang kedua baru dari sini. Oh. Kalau misalkan di sini 0 juga, berarti di sini 0 juga. Santai dong. Oke, lalu yang ketiga ini dari mana? 0,504 ini dari 0,504 ditambah 0. Iya. Oke, berarti yang satu ini dari mana? Berarti total dari bawah sampai atas sampai 0 harus jadi 1. Kalau misalkan lebih atau kurang? Kalau kurang berarti si XI-nya ini atau si XI-nya ini karena dari kesalahannya dari W0 berarti. Oh. Kalau lebih juga sama kak? Ya. Oke, Anda tanyakan dulu persen kumulatif. Ya. Kita lanjut ke oversize. Oversize di sini dari data ini ya. Sekarang kita lagi analisis oversize, jadi nanti ada angkanya di situ. Langsung dimasukkan. Lalu mencari XD. XD ini sama dengan XI rumusnya. Tadi apa rumusnya? XD XI itu ya? W per W0 ya? W apa? W apa tuh aku lupa ya. Tadi WI. Oke, W-nya dari mana? Untuk oversize W-nya dari mana? WI-nya dari itu yang tadi ukuran screen tuh nggak sih kayak yang dihitung? Ya. Oh bukan. Dari mana ayo? WI oversize ya. WI oversize dari Oke, WI oversize ini adalah WI dari sini ya. Untuk W0-nya sama penjumlahan oversize. Karena XD ini adalah XI untuk oversize ya. Oke? Paham? XD itu XI buat oversize kan? Ya, jadi WI-nya itu dari WI oversize bukan dari WI umpan. Oh. Oke, ditanyakan dulu. Masih bingung nih. Iya, emang masih bingung. Lanjut kak. Oke, pesan kumulatif sama kayak tadi, gimana ada yang ingin disampaikan untuk pesan kumulatif gimana caranya? Itu yang tadi dari atas dipindah ke bawah itu, tapi Gimana? hilang. Coba paling atas ini. Atasnya 0. Hmm. Terus nanti dari XD pindah ke bawah situ. Terus ini dari Iya. Dijumlahin ke atas. dari mana? Yang ini dari mana di jumlahnya? Yang ini tambah ini. Yang mana? Sampai 0. Dari yang dua tambah. Ya. Begitu pun sampai bawah ya. Kita langsung ke undersize. Undersize di sini dari data ini ya. Ukuran sementara. Oke, ada 8 ukuran screen sama. Jadi untuk XB ini adalah XI untuk undersize. Gimana caranya tadi? W1 per W0. Ya, W-nya dari W-nya dari sini. W0-nya dari Sini. Dari jumlahnya. Oke. Lalu persen kumulatif sama kayak tadi. Gimana caranya? Ditambah ini tambah ini, yang ini. Enggak, ini salah turunan ya? dari Tetap ini. nol. Ini dari mana? Ini dari mana? Tetap 0 dari sini. Yang ini yang Kalian paling tetap- atas. Ya, yang nomor 2 dari Dari nomor yang 1 ini. XD. Dari yang ini 1. ya nomor ini dari yang ini. Yang 0,69 ini dari mana nih? yang ini tambah ini tambah ini. Kurang. Yang ini dari Yang ini tambah ini tambah ini. kurang. Yang ini dari Yang ini kan Mbak, yang ini kan. yang ini 0,69. Oh ini. Ya. Kira yang ini. Yang ini tambah ini. Yang 0,69. Ya. Ini tambah ini tambah ini tambah ini. Oke ya, udah paham ya. Lalu effectiveness ini sesuai dengan yang ada di modul. Jadi XF itu sama dengan XI untuk umpan, XB ini adalah XI untuk undersize, XD ini adalah XI untuk oversize. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Ya. Oke. Kita lanjut ke grafik.
Ya, nanti ya aku Nanti kasih di tahu print caranya. kak. Enggak, nanti aku kasih tahu caranya ya Oh. di akhir. Kita selesaikan dulu ini. Kayak grafik di sini teman-teman ada dua. Yang pertama ada XI versus DP average, di mana XI ini adalah sebagai sumbu Y dan DP average sebagai sumbu X. DP average di sini yang menggunakan perhitungan nomor 1 yaitu dengan satuan milimeter. Oke, lalu yang kedua ini ada persen kumulatif versus DP average. Persen kumulatif di sini sebagai sumbu Y dan DP average-nya sebagai sumbu X. DP average-nya sama yang satuannya milimeter. Persen kumulatif ini kan ada 3. Tadi ada apa aja? Apa? Yang paling kanan itu kan Mbak. Apa? Ya, pokoknya itu. Lihat di laporan sementaranya. Yang ini sama yang ini. Oke. Jadi yang tengah ini adalah persen kumulatif untuk umpan. Yang atas ini persen kumulatif untuk Oversize. Hah? Kayaknya under deh. Yang atas? Over. Ya, over ya. Yang atas oversize, yang bawah Under. oke, bawah undersize. Oke, jadi ini perhitungannya sudah selesai. Sekarang tata cara menuliskan perhitungan di laporan. Jadi contohnya ini teman-teman boleh menggunakan Excel menghitungnya, tetapi tetap dituliskan cara perhitungannya. Cara perhitungannya untuk ukuran 100 mesh aja. Misal di sini ada DP average ukuran 100 mesh, XI untuk 100 mesh, XI per DP average 100 mesh. Begitupun sampai akhir, sampai effectiveness itu teman-teman menuliskan cara perhitungannya untuk ukuran 100 mesh Oh aja. jadi satu aja ya kak? Ya, yang ditulis di cara perhitungannya satu aja. Tetapi sisanya teman-teman langsung masukkan ke dalam tabel. Oh, kak. Tabelnya ini langsung kopas aja dari laporan dari Excel. Tapi tulis tangan tetap. Dan file Excelnya nanti nggak perlu dilampirkan Oh, kak. karena ribet, nanti harus ngeprint, harus ini tuh. Untuk perhitungan ada yang tanyakan dulu? Kalau untuk grafiknya kak? Grafiknya menggunakan milimeter block ya? Oh. Berarti Oke. nggak di print ya? Enggak. Iya, nanti. Oke, perhitungan cukup? Cukup? Oke, kita Insya Allah. lanjut. Kita lanjut ke pembahasan.